Halo sahabat Borneo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Pembuli Misterius. Nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo yang lainnya. Semua berawal pada tahun 1990-an adalah tahun paling suram bagi sebuah keluarga di masa itu. Ini adalah kisah yang aku jalani saat itu. Sebut saja namaku Mawar. Kami di Banjarmasin biasanya memanggil ayah dengan sebutan Abah. Dari hidup berkecukupan, tiba-tiba Abah mengalami bangkrut usaha di bidang barang pecah belah. Dari jadi supplier atau grosir akhirnya cuma bisa jual eceran dan mengharapkan setiap hari barang dagangan terjual. Dari punya toko yang besar jadi cuma bisa jualan di pinggir-pinggir pasar pedagang kaki lima. Di tengah kesulitan yang mendera saat itu, suatu hari pada saat Abah pergi ke pinggiran desa kota Banjarmasin. Di saat Abah pergi jualan, pada siang harinya di rumah kami di kota Banjarmasin tiba-tiba didatangi laki-laki setengah baya. Dia mengutarakan niatnya mau membeli barang pecah belah yang banyak, untuk dibawa pulang kampung di daerah Kurau, desa pinggiran kota Banjarmasin. Tapi saat itu kebetulan Abah sedang tidak di rumah, dan beliau siap menunggu sampai Abah kembali. Tak banyak yang diceritakan ke Mama saat beliau dengan sabar menunggu Abah pulang dari berdagang. Sekitar jam 5 sore akhirnya Abah pulang. Beliau laki-laki setengah baya, dan Abah akhirnya bertemu dan berbincang membahas jual beli barang. Dan sepakat barang akan diantar sesuai alamat, hari maupun tanggal pengiriman yang sudah ditentukan. Akhirnya beliau pembeli tadi mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih 500.000 sebagai pembayaran semua barang. Awalnya Abah menolak. Abah cuma minta DP atau uang muka saja.
Tapi si pembeli barang itu bilang saya setahu Bapak dan percaya Bapak. Setelah maghrib sebelum Isya, si pembeli itu pun pamit ingin pulang dan abah saya menyarankan untuk naik angkot yang ada di depan jalan raya nanti. Tapi si pembeli tadi menolak. Dia mengatakan mau pulang jalan kaki saja dan ingin mampir dulu ke rumah saudara katanya sambil tersenyum dan berjalan pulang. Singkat cerita, pada saat hari H yang sudah disepakati, abah saya pun mengantar barang-barang pesanan si pembeli ke alamat sesuai yang ditulis. Ternyata, betapa terkejut dan bingung abah saat itu. Alamat yang ditulis memang ada dan tepat. Tapi nama pembeli tersebut adalah nama seorang pemuka agama yang sudah lama meninggal di saat zaman penjajahan dulunya, zaman kemerdekaan. Salah seorang penduduk di desa itu memperlihatkan kepada abah sebuah lukisan seorang pemuka agama tersebut dan benar saja walau lukisan tersebut memang agak kurang jelas tetapi memang sama dengan orang yang datang ke rumah dan ingin membeli barang-barang abah tersebut. Akhirnya abah pun pulang, sambil tetap membawa barang pesanan tersebut, dan Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan jangan ragu bagi kalian yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau mistis yang pernah kalian rasakan di tanah Borneo. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, dingsanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan sihat selalu.